Hai semua, apa kabar? Tentunya baik ya. Kali ini kita buat ide jualan lagi yang segar-segar. Di sini aku menggunakan 1 sendok makan biji selasi, lalu kita seduh dengan air hangat. Nah, ini kita aduk sampai biji selasinya agak mengembang. Nah, udah mengembang seperti ini, kita sisihkan. Nah, untuk lapis pertamanya, di sini aku menggunakan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Tidak lupa aku tambahkan agar-agar plain atau ukuran 7 gram ke dalamnya. Ini kalian bisa ganti dengan Nutrijel rasa melon ya teman, tapi karena aku nggak punya, jadi aku memakai agar-agar plain. Lalu kita tambahkan air sebanyak 500 ml. Kemudian ini kita aduk-aduk, lalu kita masak dengan api sedang sampai agar-agarnya ini mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya, lalu kita sisihkan. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya teman, sampai uap dari panasnya ini keluar. Pastikan agar-agar ini udah nggak terlalu panas ya teman. Lalu aku tambahkan 1 centong sayur sirup melon. Untuk warnanya aku tambahkan pewarna hijau. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Lalu kita siapkan cupnya. Kita isi sebanyak 1 centong sayur seperti ini ya teman, untuk lapisan paling bawah yaitu lapisan berwarna hijau. Nah, untuk resep aslinya ini, untuk bagian atau lapisan paling bawahnya itu menggunakan Nutrijel melon ya teman. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku pakai agar-agar plain, lalu aku tambahkan 1 centong sayur sirup marjan, juga pewarna makanan. Nah, ini kita biarkan dulu hingga set, lalu kita akan buat lapis keduanya. Untuk lapis keduanya, di sini aku menggunakan gula pasir sebanyak 4 sendok makan, lalu kita masukkan Nutrijel kelapa 1 bungkus atau beratnya 15 gram. Kemudian di sini aku menggunakan 2 saset kental manis ukuran 40 gram, lalu kita tambahkan air hingga 500 ml. Nah, susunya ini kalian bisa ganti dengan santan instan dengan berat 65 ml, lalu kalian tambahkan air hingga 500 ml. Lalu ini kita masukkan ke dalam wadah yang ada gula dan Nutrijel kelapanya, lalu ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita akan masak dengan menggunakan api sedang sampai Nutrijel kelapanya ini atau kelapa kawinnya ini benar-benar mendidih. Nah, ini kita harus aduk terus ya teman, biar bagian bawahnya nggak gosong. Nah, ini udah mendidih ya, kita matikan kompornya, lalu kita sisihkan. Setelah lapisan hijaunya udah set, lalu kita timpa lagi dengan lapisan Nutrijel kelapanya di atas lapisan hijau. Nah, di sini untuk Nutrijel kelapanya aku masukkan sebanyak 1 sendok centong sayur. Ini kita lakukan sampai semua lapisan hijau atau lapisan bawahnya tertutupi dengan lapisan Nutrijel kelapa. Atau bisa juga kalian bisa diamkan Nutrijel kelapanya ini hingga set, lalu kalian bisa serut-serut seperti kelapa, lalu kalian taruh di atas lapisan hijau. Disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman. Nah, ini kita biarkan dulu set untuk lapisan Nutrijel kelapanya. Selanjutnya kita akan buat lapisan ketiga. Nah, di sini aku menggunakan gula pasir sebanyak 100 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Nutrijel rasa stroberi 2 bungkus atau beratnya per bungkusnya itu 15 gram. Di totalnya itu 30 gram ya teman. Kemudian kita masukkan juga air sebanyak 1 liter. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, ini kita akan masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus kita aduk-aduk. Nah, maaf ya warnanya di sini agak buram karena agak silau dari lampunya. Nah, ini udah mendidih ya teman. Kita matikan kompornya lalu kita sisihkan. Terakhir kita masukkan acid dari Nutrijelnya. Nah, ini dia hasilnya. Kita keluarin dulu uap panasnya sambil terus diaduk-aduk. Nah, setelah cairan Nutrijel stroberinya ini enggak terlalu panas, kalian bisa masukkan biji selasi yang kita rendam tadi di awal. Nah, untuk tahap terakhirnya, kalian bisa tuang Nutrijel stroberi di atas lapisan Nutrijel kelapa. Nah, ini kita lakukan sampai semua permukaan Nutrijel kelapanya tertutupi dengan Nutrijel stroberi.
Nah, di sini aku masukkan dulu sebanyak 1 centong sayur ya teman. Nah, jika hasilnya atau cairan Nutrijel kelapanya ini masih sisa, kalian bisa double atau tambahkan lagi hingga Nutrijel kelapanya habis. Nah, ini aku tambahkan lagi ya teman, jadi warnanya lebih agak terang. Nah, ini kita biarkan set dulu di suhu ruang, lalu kalian bisa masukkan di kulkas ya teman, biar nanti lebih segar pada saat kita santap. Nah, kalau kalian ingin menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, kalian bisa packing cantik seperti ini dengan menggunakan dos. Lalu kalian lengkapi dengan sendok plastik seperti ini ya teman. Nah, setelah di packing seperti ini siap untuk kita hantarkan ke pelanggan atau kalian bisa jadikan hadiah untuk keluarga tercinta. Nah, selanjutnya kita akan coba puding yang kita buat tadi. Rasanya manis, ini anak-anak pasti suka apalagi kalau kita santap dalam keadaan dingin. Dan ini akan laris manis nanti di bulan Ramadan. Atau kalian bisa jadikan ide jualan yang sangat menguntungkan. Nah, selesai sudah tutorial cara membuat puding sederhana. Untuk ide jualan, semoga kalian suka dengan resepnya ya. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.